Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah sampai saat ini kita masih bisa melakukan rangkaian ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Dan mudah-mudahan seluruh aktivitas kita ibadah di bulan suci Ramadan ini diterima oleh Allah sebagai bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Dan mudah-mudahan pula dengan penghambaan diri kita kepada Allah ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara nilai terpenting dari syariah ibadah Ramadan untuk manusia adalah bagaimana mendidik diri manusia supaya memiliki kepribadian yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun demikian, ketakwaan yang diharapkan oleh Allah tentunya harus kita pahami dalam makna yang lebih luas. Ketakwaan tidak sekedar bagaimana keterwujudan diri kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang salih secara individual, tapi yang tak kalah penting itu juga bagaimana kita mampu mewujudkan kesalehan sosial. Mengapa demikian? Karena kita tidak lepas dari konteks kehidupan orang lain. Di dalam Al-Quran ada salah satu ayat yang patut kita renungkan, bagaimana menjadi diri kita supaya orang-orang yang sukses di bulan suci Ramadan ini mampu mewujudkan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfirati min rabbikum wa jannah arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul 'adzim. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara karakteristik orang yang bertakwa yang tentunya diharapkan melalui pelatihan di bulan suci Ramadan ini, yang pertama adalah orang yang senang berinfak kepada sesama saudaranya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Orang yang bertakwa di hadapan Allah adalah orang yang lebih hebat dibanding orang yang beriman kepada Allah. Dan orang yang bertakwa itu pun berkaitan dengan kepedulian terhadap sesama saudaranya, ditandai dengan senang berinfak, bukan sekedar sedekah. Kita tahu di dalam Al-Quran ada dua kata yang lazim digunakan untuk menggambarkan seseorang yang peduli kepada saudaranya. Pertama ada kata infak, yang kedua ada kata sedekah. Para ulama ahli tafsir dan ahli bahasa bagaimana membedakan dua makna kata ini. Kata sedekah ini lebih identik bagaimana pengorbanan dari diri kita kepada orang lain, biasanya dalam bentuk sesuatu yang imaterial, seperti doa, senyum kita, pemikiran kita, ide gagasan, atau nasihat untuk membangun kehidupan orang lain. Itu lazim diungkapkan dengan kata-kata sedekah. Sementara infak ini aksentuasinya adalah lebih menekankan kepada sesuatu yang sifatnya material, yaitu berupa harta, uang, makanan, dan lain sebagainya. Dan secara psikologis, mengorbankan harta kepada orang lain, umumnya manusia lebih berat daripada mengeluarkan sesuatu yang imaterial. Tapi ketika orang yang bertakwa, hatinya sudah terbimbing dengan spirit ketakwaan yang diharapkan oleh Allah, maka meskipun harta itu adalah terasa berat bagi keumuman manusia, tapi ketika ketakwaan menjadi impian hidupnya, maka sesuatu yang berat itu adalah menjadi sesuatu yang ringan dan kebiasaan. Mengapa orang yang bertakwa itu lebih ringan batinnya untuk memberikan sesuatu yang material meskipun itu terasa mahal nilainya? Karena sosial atau kehidupan menolong kebahagiaan orang lain itu bagi dirinya lebih berharga daripada menggenggam materi yang nilainya banyak. Ini orang yang bertakwa yang pertama. Yang kedua adalah wal kaziminal ghaidha.
Orang yang bertakwa juga tergambar bagaimana dalam kemampuan dirinya memanage emosi. Orang bertakwa tidak begitu mudah meluapkan kemarahan bagi sesama saudaranya. Orang yang bertakwa tidak begitu mudah bagaimana mencaci maki saudaranya, meskipun kesempatan itu ada. Mengapa orang yang bertakwa itu selalu kerangka berpikirnya demikian? Karena baginya bahwa keparahan di saat diluapkan di hadapan orang lain, ini sesuatu yang tidak menguntungkan bagi dirinya, sekaligus juga tidak disukai oleh Islam. Ada hal yang patut kita renungkan di saat kita masih belum bisa memanage emosi dan hanya mampu meluapkan kemarahan kepada orang lain. Ingatlah bahwa kemarahan sesungguhnya sesuatu yang dibenci oleh Islam dan tidak menguntungkan secara kehidupan kita secara sosial. Suatu ketika Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, "Ya Rasulullah, berikanlah aku nasihat tentang sesuatu yang bisa membuat diri ini menjadi baik di hadapan Allah dan di hadapan manusia." Maka kata Rasulullah, "La taghdab, engkau jangan marah." Lalu nasihat apa lagi ya Rasulullah? "La taghdab, engkau jangan marah." Lalu apa lagi ya Rasulullah? "La taghdab." Sampai 3 kali Rasulullah mengingatkan, "La taghdab, la taghdab, la taghdab." Engkau jangan marah. Mengapa kemarahan itu dilarang oleh Islam? Selain memang itu adalah sifat tidak terpuji, ternyata secara sosial kemarahan itu juga akan merugikan kehidupan kita. Semakin kita keras memarahi orang lain, semakin kita berani memarahi orang lain, maka satu persatu orang yang kita cintai, orang yang dekat dengan kita akan pergi meninggalkan kehidupan kita. Dan di saat itulah kita akan merasakan bagaimana kesepian dan kesendirian dalam hidup kita. Kenapa? Karena orang-orang yang biasa dekat dengan kita, orang-orang yang biasa menghibur kita di saat kita sedang kesedihan, orang-orang yang biasa meyakinkan hidup kita di saat kita sedang keraguan, satu persatu mereka tersakiti oleh lisan kita, satu persatu mereka pergi meninggalkan kehidupan kita. Ini bahayanya. Orang yang bertakwa di hadapan Allah adalah selain peduli kepada orang lain dengan semangat berinfak, yang kedua ditandai bagaimana emosinya terkontrol, tidak pandai meluapkan kemarahan kepada orang lain. Lalu yang ketiga adalah wal'afina 'anil nas. Ini adalah puncak dari ketakwaan. Orang yang takwa di hadapan Allah adalah orang yang bagaimana pandai memaafkan kesalahan orang lain. Kata memaafkan di dalam bahasa Arab itu al-afu milki mana sama dengan masahayam sahu, artinya menghapus. Artinya ketika kita sudah bisa memaafkan orang lain, ini sama orang itu sudah berhasil menghapus segala luka, segala rasa kesakitan, rasa kebencian dari orang-orang lain yang mungkin pernah menyakiti dan membenci kita. Ini adalah pekerjaan yang sangat berat. Namun demikian, karena ada satu obsesi yang begitu besar dalam dirinya ingin diakui oleh Allah sebagai orang yang bertakwa, meskipun menghapus rasa sakit, menghapus rasa benci kepada saudaranya karena mereka telah berbuat keburukan kepada kita, berani dan berhasil menghapus sehingga hatinya menjadi bersih, tidak ada rasa kebencian, tidak ada rasa kemarahan, tidak apalagi ingin balas dendam kepada saudaranya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah puasa adalah berujung bagaimana golnya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan ketakwaan inilah juga yang diharapkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Orang tidak hanya sekedar bagaimana dia mampu menjalankan ibadah puasa selama di bulan suci Ramadan, tidak sekedar bagaimana mampu mengkhatamkan tadarus Al-Quran, tidak sekedar mampu bagaimana bangun di tengah malam dia bersujud kepada Allah, tetapi di luar itu dia pun mulai peduli kepada sesama saudaranya. Dia mulai bagaimana pandai menjaga emosinya sehingga tidak mampu sedikit pun mengungkapkan kemarahan-kemarahan dan kebencian kepada orang lain. Dan kemudian ketika ada orang lain pun pernah menyakiti hati kita, begitu mudah hati kita menghapus dalam diri kita segala rasa sakit yang disebabkan oleh orang lain, termasuk rasa kebencian akibat ulah orang lain yang menyakiti kita. Inilah hakikat ketakwaan di dalam Al-Quran,
yang mudah-mudahan melalui rangkaian aktivitas penghambaan diri kita selama bulan suci Ramadan ini betul-betul terjadi dan tercapai. Semoga Allah senantiasa melindungi kita dari berbagai fitnah kehidupan dunia ini. Juga semoga Allah senantiasa membimbing dan memberikan kekuatan kita untuk terus mengolah jiwa kita menjadi pribadi-pribadi yang sukses di bulan suci Ramadan ini, menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.